Selamat datang bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Asyikri, dan melalui video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa yang saya ketahui mengenai transaction dan configuration control dalam administrasi basis data. Nah, transaction pada administrasi basis data artinya sebuah unit logika suatu pekerjaan yang antara harus selesai sepenuhnya ataupun dihentikan secara paksa. Nah, transaksi bisa terdiri dari beberapa database request yang dimana suatu database request itu ekuivalen atau setara dengan satu statement SQL. Nah, transaksi dimulai dengan begin dan berakhir ketika yang pertama commit statement tercapai, yang kedua rollback statement tercapai di mana perubahan itu tidak di-commit, yang ketiga akhir dari program tercapai atau commit, dan yang keempat program secara abnormal dihentikan atau rollback. Nah, dalam satu transaksi, terdapat log yang menyimpan seluruh aspek data pada database, baik sebelum maupun sesudah transaksi, guna melacak seluruh perubahan pada database, sehingga memungkinkan dilakukannya recovery apabila terjadi suatu kesalahan. Nah, mungkin kita bisa langsung praktikkan saja. Jadi pertama-tama kita bisa buka terkait dengan SQL Shell atau The Beaver dan sebagainya untuk mempraktikkan terkait dengan transaction ini. Nah, kita bisa langsung masuk saja, login, dan kemudian kita akan melakukan pembuatan database baru. Kita akan namai dengan coba transaction. Kemudian kita akan menggantinya login. Nah, setelah itu kita akan membuat suatu table. Nah, mari kita lihat tabel yang telah kita buat. Dan di sini kita dapat melihat ada suatu tabel dengan kolom ID, nama, dan juga uang. Nah, kita akan coba memasukkan beberapa data ke dalam tabel tersebut. Nah, mari kita lihat tabel kembali. Dan seperti yang dapat dilihat, kita telah membuat tabel dan juga data-data, memasukkan data-data yang telah kita masukkan. Nah, kemudian kita akan memulai suatu transaksi. Transaksi dimulai dengan begin. Kemudian, mari kita ubah isi atau konten dari tabel kita, yakni coba kita ubah ID-nya. Kita ubah. Kemudian update. Kita coba ubah uang. Nah, setelah itu jangan lupa kita harus melakukan commit untuk mengakhiri transaksi. Mari kita lihat lagi. Nah, seperti yang dilihat, jadi kita telah melakukan perubahan di mana ID-nya kita mengubah yang dari awalnya 1011 menjadi 1012, dan kemudian kita mengganti uang dari menjadi 200, yang dimana yang data yang dimiliki oleh Maulana. Lihat perbedaannya. Jadi di sini Maulana awalnya 100 jadi 200, kemudian ID 1011 berubah jadi 1012. Nah, setelah itu kita
akan memasuki terkait dengan concurrency control. Nah, jadi concurrency control itu mengkoordinasi eksekusi transaksi yang terjadi secara bersamaan di multiprocessing database. Misalnya nih, ada suatu database yang sedang diakses oleh 2 user dalam waktu yang bersamaan. Nah, concurrency control mengatur jalannya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 2 user tersebut karena tidak jarang dalam pembelakuan transaksi itu terjadi loss update, data yang tidak di-commit, dan pemanggilan yang tidak konsisten. Nah, mungkin kita bisa langsung peragakan saja. Kita buka SQL shell lainnya, kita login juga, kemudian kita masuk ke database. Nah, setelah itu kita akan mulai memperagakan terkait dengan concurrency control ini. Misalkan ini sebagai user 1 dan ini sebagai user 2. Nah, di user 1 ini kita akan lakukan transaksi sama halnya juga dengan user 2. Setelah itu, mungkin kita bisa memperjelas clear line-nya agar lebih jelas. Kita ulangi dari awal dengan melakukan commit ataupun rollback karena kita belum melakukan transaksi apapun. Setelah dilakukannya bikin, kita lakukan bikin lagi. Nah, setelah itu mari kita coba di user satunya kita lakukan update terhadap uang. Atau mungkin kita bisa melihat isi database terlebih dahulu. Oke. Dapat dipastikan sama semua hasilnya, maka mari kita coba di user 1 untuk melakukan update terhadap uang. Coba uang sama dengan 1000, where ID sama dengan 1012. Nah, kita select all from coba. Nah, seperti yang dapat dilihat, jadi apabila kita melakukan transaksi salah satu user, kemudian melakukan perubahan, namun belum dilakukan commit, maka di user lainnya masih melihat database yang belum di-commit. Jadi masih sama seperti sebelumnya dan terlihat adanya perbedaan. Begitu. Kemudian kita akan coba lakukan rollback. Kita akan lakukan rollback. Dan kita lihat lagi database-nya. Nah, karena dilakukannya rollback, maka statement SQL yang di sini tidak dieksekusi ataupun tidak di-commit. Rollback itu sendiri artinya kembali ke statement ke state semula, yang dimana artinya kembali ke database yang sebelumnya. Dan disitulah transaksi log berfungsi untuk memastikan bahwasannya transaksi itu tercatat dengan baik, dan apabila perlu dilakukannya rollback, maka akan kembali ke database sebelumnya. Nah, kemudian apabila kasus terburuknya adalah orang ini tidak tahu bahwasannya terjadi perubahan terhadap database, di mana dia melihat masih ada 200 gitu. Nah, terus habis itu dia lakukan perubahan, di mana misal 1000, ID-nya adalah 1012. Kita coba lihat. Oke. Jadi ada kesalahan. Kita coba lihat kembali. Jadi seperti yang dilihat, karena adanya kesalahan beberapa kali, kemudian dan juga setelah dilakukannya kembali, itu justru malah terjadinya error, dan ketika kita lakukan commit malah dilakukannya rollback, dan ini adalah fungsi dari log transaksi dan juga merupakan bentuk recovery apabila terjadi suatu kerusakan pada sistem. Nah, kita mungkin akan coba memperagakannya kembali.
kita bikin, di sini kita juga bikin. Nah, kita peragakan kembali. Misalkan kita ingin mencoba mengubah uang dengan ID pada orang dengan ID 1012. Kita lihat di user yang kedua. Nah, kemudian, oh ini user kedua melihat bahwasannya, oh ternyata belum ada perubahan sama sekali pada ID 1012. Sebenarnya masih 150. Padahal sebenarnya sudah dilakukan perubahan. Namun user 1 merasa kayaknya tidak perlu dilakukannya rollback. Akhirnya user kedua tetap melakukan perubahan. Sama dengan misalnya ingin menambahkan 1000. Kemudian langsung dilakukan commit tanpa harus mengecek kembali. Nah, secara tiba-tiba user 1 merasa bahwasannya tidak perlu dilakukan perubahan karena terjadi suatu kesalahan atau apapun. Namun karena user 2 tidak mengetahui hal tersebut, tiba-tiba user 1 melihat terjadi perubahan pada data. Dan ini mengapa concurrency control itu penting, dan bahkan seringkali terjadi yang namanya kesalahan-kesalahan atau miskomunikasi ketika dua user ini tidak dapat berkoordinasi. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Tentunya kita dapat mengatasi hal tersebut dengan mudah dengan cara kita melakukan log terhadap table yang kita ingin lakukan perubahan. Nah, kita mungkin bisa langsung aja bikin ke dua user, kemudian kita akan melakukan log coba pada user 1, log table coba pada user 1. Nah, kemudian kita ingin melakukan read terhadap table coba pada user kedua. Nah, kita bisa langsung aja select platform coba, tapi terjadi ini yang namanya idling. Nah, idling ini artinya tabel tersebut belum bisa diakses atau belum bisa di-read karena sedang di-lock. Nah, kemudian kita akan melakukan perubahan di mana kita mengubah uang menjadi 1000 dengan ID 1012. Kita lihat. Nah, terjadi perubahan dan mungkin kita bisa langsung commit aja. Nah, setelah dilakukan commit, maka tabelnya sudah di-unlock dan kemudian bisa diakses oleh user pertama. User pertama bisa melihat kondisi tabel pada saat itu juga setelah dilakukannya unlock, sehingga meminimalisir terjadinya miskomunikasi seperti yang telah diperagakan sebelumnya. Nah, sekian pemeragaan terkait dengan transaction dan concurrency control pada administrasi basis data. Terima kasih.